kembali di biologi pertemuan 2 bersama saya Bu Madina Amini. Alhamdulillah ya nak, kemarin kita sudah mempelajari sejarah tentang sel, lalu juga zat-zat apa yang menyusun sel. Kita juga kemarin sudah mempelajari tentang bagian luar dari membran sel. Masih ada yang ingat namanya? Namanya adalah membran sel. Dan selanjutnya adalah kita mempelajari juga tentang isi dari sel. Tapi kemarin isi yang kita pelajari baru satu, yaitu sitoplasma atau cairan yang ada di dalam sel. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, kita mulai dulu dengan membaca suratul Fatihah agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang membran sel dan sitoplasma, hari ini kita akan mempelajari organel-organel sel, di mana organel sel yang akan kita pelajari adalah organel sel baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa hal sebagaimana yang bisa kalian baca di layar, yaitu kalau kalian masuk ke e-learning, masuk ke pertemuan 2, di sini Ibu sudah menyiapkan PowerPoint untuk bab 1 sel pertemuan 2, di mana hari ini kita akan bahas organel sel hewan dan organel sel tumbuhan. Lalu Ibu juga sudah menyiapkan form rangkuman seperti biasanya untuk membantu kalian mencatat materi yang sudah dipelajari hari ini. Lalu yang ketiga, Ibu juga sudah menyiapkan beberapa video pembelajaran. Di antaranya adalah video presentasi materi untuk pertemuan 2 ini. Lalu ada video sel, struktur sel, organel, dan organel yang berhubungan dengan sintesis protein. Loh, Bu, ini kok masih kosong? Kenapa ini masih kosong? Karena ini Ibu buat sebelum videonya jadi video yang Ibu rekam inilah yang nanti akan Ibu masukkan ke dalam video presentasi materi yang berisi adalah PowerPoint tapi dilengkapi dengan suara dan penjelasan dari Ibu. Nah, untuk video sel, struktur sel, dan organel ini semuanya Ibu letakkan di bawah sini ya nak ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri nanti, dan nanti seiring dengan penjelasan Ibu juga akan menunjukkan beberapa video. Lalu selanjutnya di sini ada keterangan untuk form rangkuman pertemuan 2 tidak perlu dikumpulkan seperti kemarin, kan Ibu minta kalian mengumpulkan di forum. Untuk kali ini kalian tidak perlu mengumpulkan di forum, tapi harapan Ibu kalian tetap print dan tetap dikerjakan untuk menambah pemahaman kalian dan supaya kalian bisa memahami materi dengan lebih baik. Nah, tapi tetap sama seperti pertemuan kemarin, nanti di akhir kalian bisa mengerjakan kuis biologi pertemuan 2, di mana kuis yang kedua ini akan membahas khusus ke organel yang sudah kalian pelajari di hari ini. Nah, untuk kali ini kalian Ibu berikan waktu kuis yaitu 30 menit, dan kuis akan dibuka pada pukul 12.00. Silakan dikerjakan. Deadline-nya kapan? Ibu kasih deadline terakhir hari Jumat. Insya Allah Jumat minggu depan itu adalah tanggal 6 jam 23.59. Jadi kalian punya waktu untuk mengerjakan kuis. Harapan Ibu kuis ini bisa langsung kalian kerjakan di hari yang sama supaya bisa langsung keluar nilainya dan Ibu bisa tahu kalian udah paham atau tidak. Nah, seperti biasa kalian bisa klik langsung di PowerPoint yang ada. Nanti setelah kalian klik, kalian akan langsung mengunduh atau mendownload ya. Dan di sini kebetulan sudah Ibu unduhkan, sudah Ibu bukakan. Nah, hari ini di pertemuan 2 ini kita akan bahas tentang struktur dan fungsi sel khususnya pada bagian organel. Yang pertama yang akan kita bahas, Bu ini kok tiba-tiba C padahal baru dibahas. Jadi karena kalau kemarin itu kita membahas membran sel yang paling luar, lalu ada sitoplasma yaitu berasal dari kata sito artinya sel, sedangkan plasma artinya adalah cairan. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas sitoplasma dan membran sel, sekarang kita akan membahas yang ketiga yaitu inti. Inti ini ada apa saja? Jadi yang pertama, inti itu mengandung DNA. Nanti ada penjelasan lebih lanjut kenapa inti mengandung DNA. Lalu juga sebagai pusat kontrol sel. Jadi inti itu walaupun kecil, dia yang mengatur seluruh peristiwa atau proses yang ada di dalam sel. Jadi walaupun bentuknya kecil, belum tentu yang kecil itu tidak berarti, tapi bisa jadi yang kecil ini justru yang mengatur semuanya sebagaimana inti.
Nah, selanjutnya dia dikelilingi oleh membran atau selubung nukleus. Jadi bagian inti ini ada membran intinya, di mana membran intinya itu disebut dengan selubung inti atau selubung nukleus. Kalau kemarin kita kan sudah mempelajari ada makhluk hidup prokaryotik, ada eukaryotik. Pro berasal dari kata belum, karyon artinya inti, prokaryotik bukan berarti tidak memiliki inti atau belum memiliki inti, tapi artinya lebih tepat adalah belum memiliki membran inti. Karena sebenarnya dia punya inti atau bagian inti. Bagian intinya berisi DNA. Namun bagian inti itu belum memiliki membran. Nah, makhluk hidup yang sudah mempunyai membran inti kemarin kita sebut dengan eukaryotik. Berasal dari kata eu artinya sudah, karyon artinya inti, berarti dia sudah memiliki membran inti. Nah, di sini yang kalian lihat ini adalah inti yang sudah memiliki membran inti. Maka yang dicontohkan di sini utamanya adalah tumbuhan atau hewan atau makhluk hidup lain yang sudah bersifat eukaryotik. Nah, inti ini juga merupakan organel yang paling mudah terlihat di bawah mikroskop karena dia memiliki kemampuan menyerap warna. Jadi kalau kita mau mengamati sel itu biasanya diberi perwarna, dan inti ini mempunyai kemampuan untuk menyerap warna sehingga dia mudah terlihat di bawah mikroskop. Biasanya satu sel itu hanya punya satu inti, kecuali sel otot. Jadi sel otot itu atau sel otot lurik itu biasanya memiliki inti lebih dari satu, sedangkan sel pada umumnya hanya memiliki satu inti. Di dalam nukleus itu biasanya bisa terlihat ada anak inti. Anak inti itu disebut dengan nukleolus. Jadi kalau inti itu udah kecil, di dalamnya itu ada yang lebih kecil lagi, yaitu anak inti. Dimana anak inti ini adalah spot gelap di tengah-tengah nukleus yang membantu membuat ribosom. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, inti. Nah, kalau kalian lihat di sini ada bentuk yang seperti kupu-kupu. Kupu-kupu ini adalah kromosom. Nah, kita lihat sekarang kromosom itu apa setelah slide yang ini. Jadi intinya karena fungsi itu adalah pusat kontrol sel, maka dia berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan yang ada di dalam sel. Nah, ini adalah gambar inti. Nah, jadi kalau misalnya ini sel, lalu di dalamnya yang berwarna gelap biasanya disebut dengan inti, gitu kan? Nah, di dalamnya inti itu ada kromosom. Nah, seperti gambar pada slide sebelumnya, di dalam inti ada kromosom. Nah, DNA-nya itu di mana, Nak? Jadi kromosom itu sebenarnya kalau ditarik dia itu seperti benang. Jadi kromosom itu kayak lilitan benang yang biasanya kamu beli kalau mau jahit, kan beli benang yang sudah di-pack gitu kan. Nah, itu kayak kromosom. Sebenarnya di dalamnya bisa ditarik kayak benang panjang. Benang panjang inilah yang disebut dengan DNA. Nah, jadi DNA kita itu dililit supaya bentuknya rapi dan kompak di dalam bentuk yang disebut dengan kromosom. Jadi inti itu di dalamnya adalah DNA. DNA-nya ada di mana? DNA-nya ada di kromosom. Karena dia kromosom adalah DNA yang melilit-lilit seperti itu. Nah, selanjutnya ada bagian apa lagi? Ada bagian yang disebut dengan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah saluran yang dibentuk oleh membran retikulum endoplasma dan berhubungan dengan membran nukleus. Jadi kalau kita lihat gambar sel secara umum, Ibu tunjukkan gambar yang awal tadi ya, Nak. Kalau kalian lihat gambar sel secara umum seperti yang ada di depan ini, bagian inti itu selalu dekat dengan bagian yang kayak berkelok-kelok ini. Nah, kalau kalian perhatikan baik sel tumbuhan maupun sel hewan, bagian inti selalu dekat dengan bagian yang berkelok-kelok ini. Bagian inti yang ini juga dekat dengan bagian berkelok-kelok ini. Bagian yang berkelok-kelok inilah yang disebut dengan retikulum endoplasma. Nah, kita balik lagi ke retikulum endoplasma. Apa fungsi dari retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma itu berfungsi sebagai sistem delivery internal sel. Jadi dia itu fungsinya sebagai sistem delivery, atau kalau
Mungkin kan zaman sekarang kalian sering pakai Gojek, Grab atau sebagainya ya nak ya. Itu ada salah satu di aplikasi itu ada yang disebut dengan delivery atau pengantaran. Nah, pengantaran ini adalah salah satu fungsi dari retikulum endoplasma. Dia berfungsi sebagai mengantarkan sesuatu. Di mana retikulum endoplasma ini ada dua tipe. Yang pertama, kalau kalian lihat yang dekat inti itu adalah retikulum endoplasma kasar. Kenapa kok kasar? Kalau kalian lihat bentuknya dia kasar karena ada yang nempelin kecil-kecil, bintik-bintik. Nah, tempelan kecil-kecil inilah yang disebut dengan ribosom. Ribosom ini adalah tempat sintesis protein. Sintesis itu apa sih? Kalau kalian dulu SD mungkin pernah belajar atau SMP pernah belajar kata-kata fotosintesis. Fotosintesis itu berasal dari kata foto, cahaya, sintesis artinya pembentukan cahaya bukan. Nah, tapi fotosintesis itu adalah proses pembentukan makanan bagi tumbuhan. Berasal dari kata foto artinya cahaya, sintesis pembentukan artinya adalah pembentukan makanan dengan menggunakan energi cahaya. Nah, di sini dikatakan ribosom itu adalah tempat sintesis protein, maka artinya ribosom itu adalah tempat untuk membuat protein untuk tubuh kita. Untuk yang menyusun tubuh kita itu dibutuhkan ribosom karena ribosom adalah yang membentuk protein. Nah, kalau kalian lihat di dekat dengan retikulum endoplasma kasar ini ada saluran-saluran lagi, tapi salurannya kalau kita lihat halus. Kenapa kok halus? Karena tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, apa sih fungsi RE halus? Dia ini berfungsi untuk membuat lipid itu lemak, steroid yaitu kolesterol, gliserida, hormon testosteron dan progesteron. Jadi, kalau RE kasar itu ditempeli ribosom, karena dia ditempeli ribosom di mana ribosom itu adalah tempat sintesis protein atau tempat pembentukan protein, maka fungsi dari RE kasar itu berhubungan langsung dengan fungsi ribosom yaitu untuk membentuk protein. Sedangkan RE halus itu fungsinya adalah untuk membuat lipid itu lemak, steroid atau zat-zat seperti kolesterol, hormon yang ada di dalam tubuh kita, salah satunya adalah testosteron dan progesteron. Ini yang membentuk adalah RE halus. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin menunjukkan dulu videonya supaya kalian bisa bayangkan di dalam sel itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan melihat struktur dari sel secara umum lagi ya nak. Nah, ini kalau sekarang kita akan lihat struktur sel secara umum. Kalau kalian lihat itu tadi ada tikus, di dalam tubuh tikus itu ternyata banyak sekali sel. Nah, ini kita contohkan satu sel nah. Bagian paling luar sel itu kemarin kita udah pelajari, namanya adalah membran sel atau sel membran. Lalu cairan yang ada di dalamnya ini disebut dengan sitoplasma. Dan kalau kita pause sebentar di sini, bagian di tengah yang berwarna gelap ini adalah inti. Inti ini yang tadi kita bahas berisi DNA. Ini adalah DNA yang ada di dalam inti. Dimana kalau kalian ingat video yang pertama tadi, DNA-nya dililit dalam bentuk kromosom. Nah, ini adalah inti yang ada di dalam sel kita. Nah, di sini ada tulisan eukaryotik sel. Tadi juga udah Ibu bahas. Kenapa kok dia disebut dengan sel eukaryotik? Karena intinya memiliki membran inti sehingga dia disebut dengan sel prokaryotik. Dan sel prokaryotik ini biasanya memiliki banyak organel di sekitar intinya. Nah, jadi dikatakan bahwa yang disebut dengan prokaryotik itu tidak punya membran inti dan mereka tidak punya organel. Jadi DNA-nya itu berenang-renang begitu saja nak di dalam sitoplasmanya. Ini adalah kalau sel prokaryotik. Contohnya kemarin adalah bakteri.
bakteri. Lalu apa organel? Organel itu adalah organ-organ kecil yang ada di dalam sel. Nah, kita mulai dari nukleus, di mana fungsi dari nukleus adalah pengatur sel. Kenapa kok dia bisa mengatur sel? Karena di dalamnya ada DNA. DNA itu kayak resep bahwa tubuhmu itu harus apa, harus bagaimana, harus bikin apa, harus berbuat seperti apa tubuhmu itu, semuanya diatur oleh DNA. Nah, karena yang kita bahas adalah sel yang bersifat eukariotik, sehingga DNA-nya ini memiliki membran inti. Nah, Bu, ini kok DNA-nya tidak terbentuk menjadi kromosom. Jadi kromosom itu akan terbentuk pada fase-fase tertentu pada sel kita. Apakah isinya sel itu selalu DNA? Iya, baik DNA-nya terlilit dalam bentuk kromosom ataupun DNA-nya tidak terlilit atau terkesan berantakan seperti ini. Jadi benang-benang DNA itu yang terkesan tangled atau kayak saling kayak bulat gitu loh, itu disebut dengan kromatin. Nah, jadi saat sel itu mau membelah, barulah DNA yang berbentuk bulat ini atau benang-benang kromatin itu akan berpilin akhirnya membentuk kromosom. Jadi jangan bingung ya kalau nanti ada yang bahas DNA, ada yang bahas kromatin, ada yang bahas kromosom, intinya sama, isinya sama-sama DNA. Hanya saja kromatin itu adalah benang DNA yang tangled atau bulat, sedangkan kromosom itu adalah benang-benang DNA yang sudah dipilin. Saat kapan DNA itu menjadi kromosom? Saat sel itu akan membelah. Jadi kalau sel tidak akan membelah, maka benang-benangnya berupa kromatin, bukan berupa kromosom. Nah, di sini dikatakan bahwa nukleus itu juga mengandung nukleolus. Nukleolus tadi sudah kita pelajari, yaitu anak inti. Nah, dikatakan tadi bahwa nukleus itu adalah struktur tempat pembentuk ribosom. Jadi ribosom itu dibentuknya adalah di nukleolus atau di anak inti. Jadi setelah ribosom itu dihasilkan oleh nukleolus, dia akan punya fungsi penting dalam mensintesis protein. Nah, dia setelah dihasilkan di dalam inti, tadi dia akan dikeluarkan menuju siapa? Menuju retikulum endoplasma kasar. Kenapa kok disebut dengan kasar? Karena dia ditempeli oleh ribosom. Ini kemarin juga dibahas ya bahwa intinya inti sel, retikulum endoplasma, ribosom, semuanya itu mengapung-apung dalam suatu cairan yang disebut dengan sitoplasma. Berasal dari kata sito artinya sel, plasm atau plasma artinya adalah cairan. Jadi mereka mengambang-ambang di cairan yang disebut dengan sitoplasma, di mana sitoplasma ini kemarin kita bahas dia bentuknya atau sifatnya seperti jelly, atau dalam bahasa kimia dikatakan dia bersifat koloid. Nah, jadi dikatakan bahwa ribosom itu bisa berenang-renang bebas di sitoplasma, tapi dia juga bisa menempel pada retikulum. Nah, kalau kalian lihat di sini retikulumnya ada dua, ada yang ditempeli oleh ribosom, berarti dia adalah retikulum endoplasma kasar, sedangkan yang tidak ditempeli disebut dengan retikulum endoplasma halus. Nah, kadang disingkat dengan ER dalam bahasa Inggris karena disebut dengan endoplasmic reticulum, sedangkan dalam bahasa Indonesia biasanya kita sebut dengan retikulum endoplasma atau biasanya disingkat dengan
E. Nah, dikatakan bahwa rough endoplasmic reticulum atau reticulum endoplasma kasar itu ada ribosomnya, sedangkan smooth endoplasmic reticulum atau reticulum endoplasma halus itu tidak memiliki ribosom. Nah, tadi kan dikatakan bahwa reticulum endoplasma itu fungsinya adalah untuk transport zat. Nah, di sini dia ditunjukkan fungsinya dia sebagai transport zat. Nah, salah satunya adalah transport protein yang proteinnya disintesis atau dihasilkan oleh ribosom. Lihat fungsinya reticulum endoplasma kasar ya, nak, sebagai transport. Nah, yang ini yang Ibu jelaskan tadi bahwa protein yang dihasilkan tadi dibungkus. Nah, dibungkus seperti ini sehingga proteinnya aman, dan yang bisa mengeluarkan adalah reticulum endoplasma, karena dia dikatakan sebagai transport zat. Nah, dikeluarkan dalam bentuk apa? Dikeluarkan dalam bentuk yang disebut dengan vesicle atau kantung. Nah, selanjutnya yang tadi sudah dibungkus oleh reticulum endoplasma, proteinnya tadi berasal dari ribosom. Dari ribosom kan dia mau keluar. Sebelum keluar dibungkus dulu. Dibungkus oleh siapa? Dibungkus oleh reticulum. Keluar berupa apa? Keluar berupa vesicle. Vesikelnya ini dikasihkan ke siapa? Vesikelnya dikasihkan ke aparatus Golgi atau Golgi apparatus, atau badan Golgi kalau orang Indonesia bilangnya. Nah, kalau tadi itu bentuknya protein itu masih masih dasar atau belum matang, maka di badan Golgi ini fungsinya salah satunya adalah untuk mengatur protein ini, membentuk protein yang akhirnya bisa digunakan oleh sel. Karena yang tadi itu bentuknya masih rough, masih raw gitu, masih belum matang. Sedangkan kalau sudah masuk ke badan Golgi, maka protein yang tadi sudah disintesis oleh ribosom itu di packing lagi supaya bentuknya lebih bisa digunakan oleh sel. Nah, jadi bagaimana cara Golgi melakukannya? Dengan cara badan Golgi ini folding the protein atau melipat-lipat atau mengikat-ikat proteinnya sehingga bentuknya bisa digunakan oleh sel nantinya. Atau dia juga akan menambahkan zat-zat lain ke protein kita, contohnya adalah lipid atau lemak. Ini adalah pembahasan lebih rinci tentang ribosom. Ribosom itu terdapat pada sebuah sel baik prokariot maupun eukariot. Jadi sel yang memiliki membran inti maupun tidak memiliki membran inti semuanya pasti punya ribosom. Kenapa? Karena fungsi ribosom itu sangat penting, yaitu sintesis protein. Tubuh kita ini hampir seluruhnya selain terdiri dari air ya yang kita bahas di sini adalah zat-zat seperti karbohidrat, lemak dan protein. Tubuh kita itu terdiri dari protein. Jadi kalau kita makanan dari, ada yang bilang bahwa supaya kamu sehat harus banyak makan protein dan lain sebagainya. Kenapa? Karena protein itu dihasilkan setiap hari oleh tubuhmu. Nah, fungsi dari ribosom adalah tempat sintesis protein, ditemukan berikatan dengan ER kasar atau berada bebas di sitosol. Tadi juga udah disebutkan, dan dia diproduksi di bagian nukleus yaitu nukleus. Nah, mungkin dari kalian masih banyak yang bingung ya, nak, kenapa sih sintesis protein itu penting sekali? Jadi gini, nak, kamu setiap hari makan, terus setiap hari kamu makan, kamu kan harus mencerna. Untuk mencerna itu membutuhkan enzim. Enzim itu bahan dasarnya adalah protein. Kalau kamu makan tiap hari tapi proteinmu tidak dihasilkan tiap hari, otomatis enzimmu akan habis. Kalau enzimmu habis berarti kamu tidak bisa mencerna, bisa lama-lama mungkin meninggal dunia. Contoh lain adalah misalnya
hormon. Nah, hormon itu juga dihasilkan karena hormon itu zatnya adalah protein. Selama ini mungkin karena kita masih muda ya nak ya, mungkin kalian masih muda, kalian mungkin kurang menyadari bahwa setiap hari hormon kalian juga banyak yang bekerja, tidak hanya pada proses reproduksi saja, tapi misalnya setiap hari kalian mungkin makan yang mengandung gula. Salah satu fungsi dari hormon yang ada di dalam tubuh kita, yaitu hormon insulin, adalah untuk mengatur kadar gula yang ada di dalam darah kita. Nah, kalau misalnya hormon insulin ini tidak dihasilkan dalam jumlah yang tepat atau dia kurang, maka kalian akan terkena diabetes. Nah, di mana gula darah kalian tinggi karena dia tidak bisa diubah dan tidak bisa disimpan. Itulah bahayanya. Padahal hormon insulin bahan dasarnya juga protein. Itulah sebabnya kalau kita tidak sintesis protein tiap hari, maka tubuh kita tidak akan bekerja dengan baik. Itulah sebabnya perbanyak makan protein. Nah, karena protein itu sehat dan diperlukan oleh tubuh kita. Seperti itu ya nak ya. Nah, pokoknya nak, saat kita membahas inti itu selalu dekat retikulum endoplasma dan di dalamnya pasti ada ribosom, lalu juga berhubungan dekat dengan badan Golgi. Kenapa? Karena badan Golgi tadi adalah lanjutan, dimana kalau sudah keluar dari retikulum endoplasma akan dibungkus lagi atau dimodifikasi lagi di badan Golgi sehingga nanti dibungkus lagi dan menjadi zat yang bisa digunakan langsung oleh sel. Di mana aparatus Golgi ini berupa tumpukan kantung-kantung pipih yang berfungsi sebagai tempat sintesis dari sekret seperti getah pencernaan yang banyak ditemukan pada sel kelenjar. Dia membentuk protein dan asam inti DNA RNA serta membentuk dinding atau membran sel. Loh Bu, kok dia bisa membentuk membran sel? Ingat, membran sel itu salah satunya terbentuk dari fosfolipid bilayer. Lalu yang kedua dia terbentuk dari protein, baik protein integral maupun protein perifer. Kalau ribosom kalian tidak menghasilkan protein dan zat lainnya yang ditambahkan oleh badan Golgi seperti lipid, maka kalau ada bagian tubuhmu yang rusak tidak akan bisa diperbaharui. Seperti itu ya nak. Nah, molekul ditransportasikan dari badan Golgi melalui pembentukan vesikula. Jadi tadi kalau dari retikulum endoplasma kan vesikelnya keluar, nanti dari badan Golgi juga dibungkus lagi. Vesikel adalah sebuah ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Ruang biasanya ditempati oleh sitoplasma yang terdiri dari organel dan sitosom. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke lisosom. Lisosom ini nak berasal dari kata lisis. Lisis itu artinya hancur. Som itu dalam biologi itu bisa diartikan sebagai tubuh yang menghancurkan sesuatu. Maksudnya gini nah, lisosom ini adalah suatu butiran kecil di mana di dalamnya ada enzim. Yang enzimnya itu berfungsi untuk menghancurkan atau mencerna sesuatu yang ada di dalam sel, sehingga dia dikatakan sebagai pencernaan yang fungsinya sebagai pencernaan intrasel atau pencernaan yang ada di dalam sel. Kenapa kok dia bisa mencerna atau menghancurkan sesuatu? Karena dia mengandung enzim digestif atau enzim pencernaan yang bisa membantu dalam memecah limbah. Di sini untuk penjelasannya mungkin bisa Ibu bantu dengan menggunakan video. Nah, di sini dikatakan bahwa lisosom itu adalah suatu organel yang dia memiliki membran di sekitarnya. Jadi dan isinya adalah enzim yang disebut dengan enzim hidrolitik. Kenapa namanya beda lagi? Tadi katanya enzim pencernaan. Nah, enzim pencernaannya namanya adalah hidrolitik. Aduh Bu, susah namanya. Ingat gini ya, nak, hidro air seperti kemarin, hidro air. Litik atau lisis dari kata lisosom itu artinya hancur. Berarti dia itu berisi enzim yang bisa menghancurkan sesuatu gitu ya nak ya. Nah, di sini nanti kalian akan melihat bagaimana lisosom itu dihasilkan dan bagaimana lisosom itu bisa bekerja. Dari proses ini harapan Ibu kalian bisa memahami fungsi dari inti, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi sampai akhirnya jadi lisosom. Semuanya itu berkaitan. Nah, jadi gini.
Kalau di gambar ini kalian bisa lihat ini adalah retikulum endoplasma. Di sini adalah retikulum endoplasma kasar, di mana retikulum endoplasma kasarnya diselubungi oleh ribosom. Loh Bu, ini kok ada merah-merah yang terbentuk? Merah-merah yang terbentuk ini adalah protein yang dihasilkan oleh ribosom. Lalu protein yang dihasilkan ribosom ini akan keluar dari retikulum endoplasma dengan diselubungi oleh vesikel. Tadi sudah ditunjukkan ya nak videonya. Lalu protein yang dihasilkan ini akan masuk ke badan Golgi. Oleh badan Golgi, ingat di badan Golgi kan dimodifikasi supaya lebih sempurna lagi. Setelah dia sudah dimodifikasi, jadilah beberapa protein yang dibutuhkan oleh sel. Akhirnya salah satunya adalah menjadi lisosom. Kalau tidak ada ribosom, maka lisosom juga tidak akan bisa terbentuk. Nah, lisosom sendiri itu nak, dia mengandung enzim hidrolitik. Ingat tadi ibu bilang enzim bahan dasarnya adalah protein. Jadi kalau ribosom tidak mensintesis protein, tidak akan terbentuk lisosom. Apa fungsi lisosom bagi sel? Ini adalah fungsinya nanti. Kalau ada zat asing yang masuk, misalnya ini ada bakteri masuk, maka fungsinya dari lisosom adalah menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam tubuhmu ini. Nah, enzimnya keluar, hancurlah sehingga zat asing ini tidak bisa menyakiti tubuhmu. Yang kedua, kalau ada organel lain yang sudah tua, maka organel lain yang sudah tua dalam selmu itu dihancurkan supaya tidak membahayakan bagi sel. Jadi sesuatu yang tua di dalam sel itu dihancurkan juga oleh si lisosom. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang mitokondria. Apa mitokondria itu nak? Jadi mitokondria itu kalau dilihat bentuknya di dalamnya seperti ada lekukan-lekukan. Nah, mitokondria ini fungsinya sangat penting sekali bagi sel kalian karena dia tempat produksi energi. Dari kalau makanan yang kalian makan itu kan dicerna ya nak. Setelah dicerna, mitokondria inilah yang berfungsi untuk mengubah makanan yang sudah dicerna dalam bentuk yang sangat halus itu dicerna sampai hasilnya menjadi protein yang bentuk paling sederhana, yaitu kalau protein nanti akan diubah menjadi asam amino, karbohidrat akan diubah menjadi glukosa dan lain sebagainya, lipid akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau sudah dalam bentuk yang sangat sederhana itu, maka akan digunakan oleh mitokondria untuk diubah menjadi energi yang kita butuhkan untuk melakukan aktivitas kita. Nah, kalau tidak ada mitokondria berarti energi tidak akan bisa terbentuk. Nah, dikatakan juga produksi energi atau perubahan atau pembentukan energi yang ada di mitokondria ini dikatakan sebagai respirasi seluler. Jadi kalau kalian nanti dengar kata respirasi seluler itu berbeda dengan respirasi ya nak. Karena kalau respirasi itu pernapasan, kalau respirasi seluler adalah pembentukan energi. Ibu kenapa terusan pakai nama respirasi? Yang namanya respirasi berarti menghirup O2. Karena apa kok dia dikatakan sebagai respirasi seluler? Karena pembentukan energi tidak akan terjadi kalau tidak digunakannya O2. Jadi O2 itu membantu pembentukan energi. Salah satu hasil pembentukan energi itu adalah menghasilkan CO2. Itulah nak sebabnya kenapa pembentukan energi di dalam sel disebut dengan respirasi seluler. Karena salah satu bahannya adalah O2, salah satu hasilnya adalah CO2. Sebagaimana respirasi yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi respirasi yang ada di dalam tubuh kita itu sebenarnya dengan bantuan yang di luar atau respirasi eksternal yang kita lakukan sehari-hari, yaitu menghirup udara dan mengeluarkan CO2. Nah, kita menghirup udara itu digunakan oleh mitokondria untuk melakukan respirasi seluler. Hasil dari respirasi seluler berupa CO2 itu juga kita keluarkan melalui pernafasan kita. Jadi sebenarnya dua hal ini berhubungan. Bedanya adalah salah satunya berlangsung di dalam sel dan fungsinya lebih kompleks lagi, yaitu untuk menghasilkan energi. Nah, dia memiliki membran ganda. Kalau kalian lihat ini ada bagian luar outer membrane dan ada bagian dalam atau inner membrane, di mana di dalamnya ada seperti cairan yang disebut dengan matriks. Dan mitokondria ini mempunyai DNA-nya sendiri. Nah, selanjutnya adalah yang disebut dengan sitoskeleton, berasal dari kata sito artinya sel, skeleton itu rangka. Nah, sitoskeleton inilah yang bentuk sel itu gak
tidak berbentuk seperti apa ya nak, kalau ibu bilang dia itu tidak, ya sudah gitu aja gitu, enggak, tapi dia punya bentuk itu karena dia punya yang disebut dengan sitoskeleton. Nah, kenapa sitoskeleton ini bisa membentuk rangka pada sel? Karena dia mengandung 3 jenis filamen. Filamen itu bisa dikatakan seperti benang. Nah, ada yang disebut dengan mikrofilamen, di mana mikrofilamen ini bersifat fleksibel. Lalu juga ada yang disebut dengan mikrotubulus. Jadi kalau mikrofilamen itu fleksibel, sedangkan mikrotubulus itu bersifat kokoh. Itulah sebabnya sel kita itu, walau maaf ya nak, misalnya sel itu kan isinya kayak cairan gitu kan nak, karena sitoplasma isinya cairan. Kalau kalian bayangin sel itu seperti cairan, maka seharusnya dia tidak punya bentuk. Kemarin dikatakan dia punya bentuk karena punya membran. Iya, punya membran. Tapi kalau tidak ada penyokong di dalamnya atau tidak ada rangka di dalamnya, sel itu tidak akan tampak bulat atau berbentuk kotak atau berbentuk segi 6 atau lain sebagainya. Tapi dia bisa berbentuk, salah satunya adalah adanya sitoskeleton. Nah, seperti ini ya nak. Dan yang ketiga, sitoskeleton ini ada yang disebut dengan filamen intermediat. Jadi sitoskeleton itu ada mikrofilamen, mikrotubulus, dan ada filamen intermediat, di mana dia ini berbentuk serat seperti tali, tersusun atas protein, lebih stabil dan berfungsi menjaga bentuk sel. Jadi sel itu bisa berbentuk karena adanya sitoskeleton atau rangka dari sel. Fungsi dari sitoskeleton itu apa? Jadi dia menjadi kerangkanya sel, memberikan kekuatan mekanik pada sel, membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian sel yang lain, mengatur distribusi dan tingkah laku dinamis filamen, bertanggung jawab untuk pergerakan sel. Nah, ini biasanya khususnya untuk sel-sel yang memiliki kemampuan untuk bergerak, karena kalau bergerak itu harus punya rangka ya anak ya. Lalu bertanggung jawab dalam motilitas di dalam sel dan berperan dalam pembelahan sel. Ini mungkin intinya nak, kalau kalian masih kelas 11, ibu hanya ingin kalian memahami bahwa sitoskeleton itu fungsinya adalah untuk memberi rangka atau memberi bentuk pada sel supaya sel itu punya bentuk atau punya rangka. Gitu ya. Nah, selanjutnya organel yang akan kita pelajari adalah yang disebut dengan sentriol. Sentriol ini fungsinya adalah untuk mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel pada hewan. Biasanya ditemukannya pada sel hewan. Jadi kalau kalian lihat dia punya bentuk seperti ini. Tubuh itu kok kayak benang-benang, iya nak, karena dia adalah salah satu tadi kalau kita pelajari sitoskeleton ada yang disebut dengan mikrotubulus. Nah, bagian penyusun dari sentriol ini adalah mikrotubulus. Fungsinya untuk apa? Untuk pembelahan sel. Kita lihat video pembelahan sel sebentar ya. Nah, tadi kalau kalian dengar kata sentriol itu hubungannya dengan pembelahan sel. Maksudnya pembelahan sel itu apa? Pembelahan sel ya selnya membelah supaya jumlahnya lebih banyak. Ini biasanya pasti terjadi pada tubuh makhluk hidup. Jadi kenapa kok kalian dulu kecil sekarang besar? Kenapa kok dulu bayi ukurannya cuma berapa kilo sekarang bisa 50 kilo misalnya? Karena sel kalian juga bertambah banyak atau membelah. Atau misalnya kalau kalian luka misalnya terbelah atau kena pisau, tapi akhirnya bisa menyatu kembali. Kenapa? Karena ada sel yang membelah yang memperbaiki dirinya sehingga luka kalian bisa sembuh. Nah, intinya kalau sel membelah itu kan otomatis ya dari 1 jadi 2 gitu kan nak. Tapi di sini yang ibu ingin tekankan adalah bagaimana sentriol itu bekerja. Jadi kalau sel mau membelah, ini ibu tunjukkan sepintas ya nak. Nah, di sini ibu ingin fokuskan ke fungsi sentriolnya, di mana kalau sel mau membelah maka sentrosom, ini ada sentriol ini. Sentriol itu tadi kan dia seperti ada benang-benangnya gitu kan. Nah, benang-benang inilah yang menyebabkan nanti sentriol itu bisa memanjang menjadi benang-benang spindle, dan dia inilah yang nanti membantu pembelahan sel dari 1 jadi 2. Kita lihat videonya ya nak, supaya kalian bisa membayangkan maksudnya ibu.
Nah, sentriolnya memanjang sampai akhirnya bertemu di daerah tengah. Nah, kalau kalian lihat, dia saling menarik. Yang atas menarik bagian atas, yang bawah menarik bagian bawah. Jadi sentriol itu fungsinya dalam pembelahan sel. Nah, ini nanti akan ditarik ke atas dan akan ditarik ke bawah. Nah, ini akan terlihat bagaimana sentriol menarik. Nah, ini ditarik, kromosomnya ditarik, dibagi menjadi 2. Siapa yang menarik? Yang menarik sentriol. Kalau nggak ada sentriol, berarti sel nggak bisa belah jadi 2. Bu, pada tumbuhan buktinya bisa tambah besar, padahal tadi dikatakan tumbuhan tidak tampak, tapi punya. Nah, bukan berarti tidak punya. Ibu cepatkan ya. Pada akhirnya nanti selnya, sentriolnya kalau sudah mengambil masing-masing, maka dia akan memendek lagi, balik lagi ke bentuknya yang semula, sampai akhirnya nanti sel tinggal membelah dirinya, membagi sitoplasmanya menjadi 2. Nah, seperti ini. Nah, untuk organel sendiri sudah selesai sampai sini yang kita bahas. Jadi ibu review sedikit ya nak, bagian dari sel ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luar adalah membran sel, sedangkan bagian dalam itu tersusun atas. Yang pertama adalah sitoplasma atau cairan sel, lalu ada nukleus atau inti, dan yang ketiga adalah organel. Nah, organel ini dibagi-bagi lagi. Yang pertama adalah adanya retikulum endoplasma yang letaknya di dekat dengan inti, di mana di retikulum endoplasma itu ada bagian yang disebut dengan retikulum endoplasma kasar dan ada retikulum endoplasma yang disebut dengan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar adalah karena dia ditempeli oleh ribosom. Ribosom itu dibuat oleh siapa? Ribosom dibuat oleh nukleus atau anak inti. Lalu apa tadi fungsi ribosom? Fungsi ribosom adalah untuk sintesis protein. Lalu siapa yang membawa atau transport? Yang transport adalah retikulum endoplasma. Nanti dari retikulum endoplasma akan dibawa ke organel selanjutnya, yaitu atau yang disebut dengan badan Golgi. Badan Golgi ini akan menyempurnakan protein yang tadi dibawa oleh vesikel dari retikulum endoplasma, dimodifikasi atau dibentuk ulang, lalu nanti dikeluarkan. Jadi dia membungkus. Dan organel selanjutnya adalah lisosom. Lisosom tadi berasal dari kata lisis, lisis hancur. Som artinya badan, dia badan penghancur karena dia memiliki enzim yang disebut dengan enzim hidrolitik. Dan tadi kita juga udah membahas organel sel selanjutnya adalah yang membentuk tubuh atau rangka pada sel yang disebut dengan sitoskeleton. Dan terakhir kita bahas yang berfungsi untuk membantu sel saat pembelahan sel, yaitu adalah sentriol. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan organel antara yang dimiliki sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang organel-organel sel, sekarang kita akan bahas tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Maksudnya apa? Jadi begini nak, kalau kalian amati kedua gambar ini, baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan, isinya bisa dikatakan hampir sama, tapi mungkin ada beberapa bagian yang terlihat jelas di gambar ini agak berbeda. Jadi kalau kalian lihat di sini ada yang sama, yaitu pasti punya membran sel, namanya sel, pasti ada yang melindungi. Lalu yang kedua ada sama-sama bentuk merah ini, yaitu nukleus, sama-sama punya nukleus. Lalu dia di sini punya mitokondria, di sini juga punya mitokondria. Lalu di sini punya vakuola, di sini juga punya vakuola, tapi ini gede, ini kecil. Lalu di sini ada retikulum endoplasma. Pada sel tumbuhan juga punya retikulum endoplasma, tapi ada beberapa yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Secara umum, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan adalah sentriol. Sentriol tadi sudah kita bahas, yang membantu pembelahan sel. Pada sel hewan, sentriol itu tampak dengan jelas, sedangkan pada sel tumbuhan tidak tampak. Dan yang kedua adalah dinding sel. Dinding sel itu kalau kalian lihat gambar yang awal tadi, dinding sel itu hanya ada pada tumbuhan. Nah, selanjutnya adanya vakuola. Vakuola pada sel hewan kecil, sedangkan pada sel tumbuhan itu vakuolanya cenderung besar.
Dan terakhir adalah plastida. Plastida ini nanti yang akan kita bahas secara rinci, yaitu salah satu contohnya adalah klorofil. Klorofil yang punya hewan atau tumbuhan? Tumbuhan, sehingga hewan itu dikatakan tidak memiliki plastida, sedangkan tumbuhan memiliki plastida. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu. Pertama adalah dinding sel. Nah, dinding sel ini terdapat pada sel hewan dan sel bakteri, juga ada pada sel fungi. Mereka semua yang membedakan adalah bahan penyusunnya. Tapi biasanya yang disebut dengan dinding sel ini dia bersifat keras. Kenapa kok dia keras? Karena dia disusun oleh selulosa, pektin, glikoprotein, dan hemiselulosa, sehingga dia bentuknya rigid atau keras gitu. Sehingga sel tumbuhan itu bisa dikatakan aman karena dia punya lapisan kedua, yaitu dinding sel. Biasanya dinding sel ini pastinya berada di luar membran sel. Lalu dia terbuat dari selulosa pada tumbuhan. Lalu fungsinya adalah memberikan support dan perlindungan kepada membran sel. Selulosa ini adalah zat fiber, di mana selulosa ini susah dicerna. Kenapa kok susah dicerna? Karena hewan pada umumnya termasuk manusia, kita itu tidak punya enzim yang disebut dengan selulase. Nah, karenanya walaupun kita makan tumbuhan, seperti misalnya kita bahas sapi, mungkin kalau kalian lihat beberapa hari yang lalu Idul Adha ada penyembelihan, pupnya sapi itu masih kayak kasar dan masih hijau gitu. Kenapa seperti itu? Karena selulosa itu tidak bisa kita hancurkan karena kita tidak punya enzimnya. Bisa kita bentuk jadi lebih halus atau dihancurkan lebih halus, tapi tidak bisa kita uraikan, dicerna sampai bentuk yang paling sederhana. Kenapa? Karena kita tidak punya enzim selulase. Salah satu hewan yang punya enzim selulase adalah rayap. Nah, karena rayap itu bisa makan kayu, tidak ada makhluk hidup lain yang mungkin bisa melakukannya. Nah, yang selanjutnya yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan adalah kloroplas. Tapi sebelum kita bahas kloroplas, kita bahas dulu yang disebut dengan plastida. Plastida itu adalah berbentuk bulat cakram yang ditemukan pada tumbuhan. Ada 3 macam, yang utama, yang bawah itu tambahan. Yang pertama adalah leukoplas. Leukoplas ini atau nama lainnya adalah amiloplas, adalah plastida yang tidak berwarna. Jadi kalau tidak berwarna dia dikatakan dengan leukoplas atau amiloplas. Jadi plastida itu kayak kantong bening. Dia namanya berdasarkan isinya. Kalau warnanya putih, dia namanya leukoplas. Kalau kalian pernah dengar kata leukosit, sel darah putih, leuko itu berarti putih. Maka leukoplas itu berisi zat tepung atau sesuatu yang tidak berwarna, sehingga dia dikatakan leukoplas. Yang kedua adalah kromoplas. Kromoplas itu plastida berwarna selain hijau. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah, dan lain sebagainya. Jadi namanya itu berdasarkan isinya. Dan terakhir di sini adalah kloroplas, adalah plastida yang berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun atau klorofil. Jadi kalau ibu balikan di sini tadi adalah kloroplas yang isinya adalah klorofil, gitu ya Nak ya. Jadi kloroplas itu di dalamnya adalah klorofil, di mana klorofil ini adalah pelajaran SD, yaitu fungsinya adalah untuk membentuk makanan, yaitu berupa glukosa, dan dia dilindungi oleh membran ganda. Selain itu ada juga plastida dari leukoplas ini dibagi lagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan amiloplas, ada yang disebut dengan elaioplas, dan ada yang disebut proteinoplas. Jadi semuanya berwarna bening atau putih, tidak berwarna. Amiloplas itu berisi tepung, elaioplas ini berisi minyak-minyak tertentu. Contohnya tanaman seperti kayu putih, dia punya elaioplas karena berisi minyak tertentu. Lalu yang terakhir adalah proteinoplas, berarti dia berisi protein atau bentuk protein. Dan selanjutnya adalah vakuola. Vakuola ini adalah rongga yang berbentuk bulat berisi senyawa kimia tertentu, sisa produk metabolisme. Jadi tidak hanya menyimpan cadangan makanan, tidak hanya menyimpan air, dia juga adalah berisi sisa metabolisme. Sisa metabolisme sel contohnya apa? Misalnya garam nitrat pada tanaman tembakau, nikotin pada tanaman tembakau, likopersin pada tomat, piperin pada lada. Itu adalah zat sisa metabolisme yang disimpan oleh vakuola sehingga punya fungsinya sendiri-sendiri setiap tumbuhan itu. Selanjutnya dia juga untuk tempat penyimpanan air, makanan, enzim, dan pigmen. Ini adalah fungsi dari vakuola. Nah, materi kita sampai ini, tapi sebelumnya ibu bahas lagi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kita balik ke slide yang awal. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah sentriol.
dimiliki oleh hewan, sedangkan tumbuhan tidak terlihat. Kalau dinding sel yang tadi punya adalah tumbuhan, sedangkan hewan tidak. Vakuola pada hewan punya, tapi kecil. Kalau pada tumbuhan besar. Plastida dimiliki oleh sel hewan atau tumbuhan? Dimiliki oleh sel tumbuhan, dimana plastida ini namanya akan sesuai dengan apa yang mengisi dia ya nak, jangan lupa kalau warnanya hijau maka dia disebut dengan kloroplas, seperti itu. Nah, materi kita sampai ini, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan alhamdulillah materi kita hari ini sudah terselesaikan dengan baik. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan, dan misalnya kalian ada saran atau kritik buat Ibu untuk membuat video presentasi yang lebih baik lagi, monggo Ibu dengan senang hati menerima saran dan kritik kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan WA Ibu. Kalau ingin misalnya bertanya tentang materi juga Ibu persilahkan. Terima kasih ya nak, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih.